Menjawab kader Demokrat yang ngaco, SBY yang masukkan RI ke G20, ditulis oleh Anto Cahaya. Artikel ini selain untuk tambah ensiklopedia pembaca, saya persembahkan untuk saudara Cipta Pancalaksana, konon kader Demokrat. Narasi Anda murah atau memang literasinya yang rendah, ngaco plus bego. Pertama, selamat buat Presiden Jokowi secara sah telah menjadi presidensi KTT G20 untuk 1 tahun ke depan, dan pada tahun 2022 di Bali, negara kita, Indonesia menjadi tuan rumahnya, dan rakyat Indonesia tentu bangga sekali. Sejak beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi telah mempersiapkan segala sesuatunya ketika berkunjung ke Bali bersama Ibu Negara Iriana, melihat langsung kesiapannya. Presiden Jokowi mengatakan sebagai tuan rumah Indonesia ingin melayani dengan baik, menampilkan yang terbaik, dan diyakininya Bali memiliki reputasi serta pengalaman dalam menyelenggarakan event berskala internasional. Selain itu, lanjutnya diharapkan Indonesia akan dapat memanfaatkan pelaksanaan KTT G20 sebagai showcase mengenai kemampuan pemerintah mengendalikan COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. Dengan menjadi presidensi KTT G20 dan tuan rumah otomatis menjadikan Indonesia negara yang dipandang memiliki kemampuan di mata internasional. Sekedar informasi, Indonesia memiliki kesempatan pertama kali menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT Group of 20 atau G20 di era Presiden Joko Widodo sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada tahun 1999. Dikutip melalui situs resmi G20, g20.org, G20 terdiri dari 20 negara, Bank Sentral, dan Uni Eropa, dan dibentuk pada 26 September 1999. Organisasi ini berfokus pada perekonomian dan keuangan global. Anggota awalnya adalah para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kemudian setelah krisis ekonomi global pada tahun 2008, para pemimpin negara diikutsertakan. Jadi ini sekaligus menjawab kader Demokrat yang mengatakan bahwa Indonesia masuk anggota KTT G20 berkat Presiden SBY. Agar tidak asal bicara dan mencerahkan, juga dapat menambah ensiklopedia kita, berikut penjelasannya. Organisasi KTT G20 didirikan atau dibentuk pada tahun 1999, sedang SBY dilantik menjadi presiden pada tahun 2004. Jadi sampai di sini sudah cukup jelas bukan? Jadi bukan SBY isi formulirnya, hehehe. G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund atau IMF dan World Bank atau WB. Selain itu, G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Tiap anggota diwakili oleh kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentralnya. Adapun dari 20 negara tersebut, anggota dibagi ke dalam 5 grup. Tiap tahun, salah satu anggota dari grup yang digilir mendapatkan kesempatan menjadi ketua G20. Agenda G20 dikoordinasikan oleh Troika atau 3 pihak, yakni ketua sebelumnya, ketua saat ini, dan ketua mendatang. Untuk diketahui, pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Pada tahun 1999, atas saran dari para Menteri Keuangan G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilakukan secara rutin pada musim gugur. Pada 14-15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan pada 1-2 April 2009. London menjadi tuan rumah presidensi KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris. Selanjutnya, KTT G20 ketiga dilaksanakan di Pittsburgh pada 24-25 September 2009 di bawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama. KTT G20 keempat selanjutnya diadakan di Toronto pada 26-27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Adapun pada tahun yang sama, Presiden Korea Lim Yong-bak memimpin KTT Seoul pada 11-12 November 2010. Kemudian berturut-turut KTT selanjutnya diadakan di Cannes, Prancis 2011, Los Cabos, Meksiko 2012, Saint Petersburg, Rusia 2013,
Brisbane, Australia 2014, Antalya, Turki 2015, Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok 2016, Hamburg, Jerman 2017, Buenos Aires, Argentina 2018, Osaka, Jepang 2019. Guna mempersiapkan KTT ini setiap tahunnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan pertemuan beberapa kali setahun. G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya disebut Troika, secara intensif melakukan koordinasi berkesinambungan agenda prioritas G20. Berikut adalah daftar anggota G20, yakni Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Jadi 19 negara plus Uni Eropa, jadi disebut G20. Sejak 1999 sudah G20, tak kurang dan nambah. Tapi entah kenapa kader Demokrat politikus Partai Demokrat, Cipta Pancalaksana menyindir para pendukung Presiden Joko Widodo yang membangga-banggakan jabatan Ketua G20 yang merupakan forum global antara beberapa negara. Panca menyertakan tangkapan layar cuitan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mengabarkan tentang masuknya Indonesia di forum G20 pada tahun 2008 silam. Biar cebong gak ahistoris kayak Hasto, ini saya posting sejarah Indonesia bisa masuk negara G20. Saya ambil dari akun IG @sbyudhoyono ACVHS. Tulis Panca di Twitternya Senin 1 November 2021. Panca ini kurang cerdas atau bagaimana? Sudah dibilang sejak 2008 untuk kali pertama pemimpin negara diundang seperti pada penjelasan sebelumnya. Sedihnya kualitas kader Demokrat begitu cetek sekali pemahamannya. Kalau toh SBY mentweet itu kan hanya mempertegas saja. Lagi pula rakyat kan tahu tabiat SBY yang suka branding diri. Seolah dan seakan karena dia padahal tidak. Tahun 2008, lagian rakyat Indonesia masih minim pegang smartphone dan belum banyak melek internet. Coba sekarang, habis sudah dibully plus dikuliti, hehehe. Demikian salam, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.